Shalom Bapak dan Ibu Gembala yang terkasih dan teman-teman sekalian. Shalom. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 35. Kita baca secara bergantian, saya ganjil dan saudara-saudari genap. Namun sebelum itu, saya membaca judul perikop. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau baring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyeburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Kita baca bersama-sama. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun
dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, Allah tidak berkompromi dengan dosa. Yang telah kita baca dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 35 tadi, di situ di mana Allah memang mengampuni dan mengasihi manusia yang berdosa, bukan berarti setiap manusia bukan semena-mena dalam membuat dosa. Sengaja atau tidak sengaja manusia membuat dosa. Dosa itu tidak boleh dibiarkan dalam hidup umatnya. Karena dosa itu bisa memisahkan dan membuat hubungan manusia dengan Tuhan tidak harmonis dan terasing seperti layaknya kayak ayah dan anak yang dimana yang selalu bersama-sama, lalu anaknya itu berbuat dosa, dan begitu juga bagaimana hubungan anak itu dengan ayahnya yang tidak harmonis lagi. Karena Allah itu kudus, yang sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Dan di mana Tuhan menghendaki manusia melakukan apa yang benar dalam pandangannya semata-mata karena Tuhan ingin manusia itu hidup bahagia dalam naungan kasih-Nya. Dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 35 itu ada beberapa poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, peringatan melalui pertanggungan yang dibuat dengan gegabah. Terdapat dalam ayat 1 sampai 5. Saya baca, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat." Yang telah kita baca tadi dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 5, poin yang pertama di situ bahwa bagaimana Allah dalam firman-Nya itu peduli untuk menjadikan manusia sebagai pengelola yang baik bagi harta benda mereka, dan untuk mengajar kepada mereka kebijaksanaan dalam mengaturnya. Tetapi bagaimana kita harus memahami hal ini? Kita tidak diajarkan untuk berpikir bahwa menjadi penanggung atau penjamin bagi orang lain itu dilarang dalam keadaan apa saja. Menjadi penanggung bisa merupakan perbuatan yang menunjukkan perbuatan keadilan atau amal. Orang yang mempunyai teman akan melihat bahwa menjadi penanggung bagi temannya bisa menunjukkan bukti bahwa ia setia kawan dan mungkin bukan perbuatan yang gegabah. Di mana juga dalam poin yang pertama itu mengajarkan kepada kita bukan hanya hikmat ilahi saja yang diajarkan, melainkan juga kebijaksanaan manusia dalam mengatur urusan-urusan manusia dengan bijak. Baik, poin yang kedua, teguran terhadap kemalasan. Terdapat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya. "Hai pemalas, pergilah kepada semut,
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bisa kita lihat dalam ayat 6-11 tadi bahwa di mana adanya orang pemalas itu, yang di mana orang pemalas itu orang yang suka menunda untuk memulai apa yang harus dilakukan, tidak menyelesaikan apa yang telah dimulainya, dan mengikuti jalan yang paling kurang mendatangkan kesulitan. Kemalasan dalam hal rohani adalah lebih menggoda daripada kemalasan dalam hal jasmani, yang dimana Allah menasihati kita untuk berusaha sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Poin yang ketiga, sifat dan hukuman bagi orang yang penuh kebencian dan kejahatan terdapat dalam Amsal 6 ayat 12-15 yang berbunyi, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Di mana dalam pasal ini ada beberapa sifat bagi orang yang penuh kebencian dan kejahatan. Yang pertama itu kita bisa melihat di ayat yang ke 13, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Dan hukuman bagi orang yang penuh kebencian dan kejahatan bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15, di mana di dalam ayat itu ia ditimpakan kebinasaan dengan tiba-tiba dan dia dapat diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Poin yang keempat tentang 7 hal yang dibenci Allah terdapat dalam ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bisa kita lihat bahwa di dalam ayat 16-19 itu ada 7 perkara yang dibenci Allah dalam kitab ini, yang bagaimana merupakan kekejian bagi hati Allah, yang dimana ada mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan
yang terakhir menimbulkan pertengkaran saudara. Poin yang kelima, nasihat untuk menjadikan firman Allah akrab bagi kita. Di dalam ayat 20 sampai ayat 23. Saya akan membacakannya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bisa kita lihat bahwa dalam ayat 20 sampai 23 itu di mana anak-anak yang bijaksana menahati dan menghormati orang tuanya, dan juga perintah itu di mana perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan bagi yang menuruti perintah-perintah di dalam kitab ini. Jadi apapun nasihat dan perintah yang diberikan kepada kita, lakukan karena perintah itu pelita. Pelita itu di dalam KBB itu lampu dan ajaran itu cahaya. Di dalam arti KBB itu sinar. Poin yang keenam, peringatan yang diulang kembali mengenai akibat-akibat yang merusak dari dosa persundalan. Terdapat dalam ayat yang ke-24 sampai yang 35. Sini saya akan membacanya. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang yang berjalan di atas bara dengan tidak angus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malu tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Di mana persundalan itu di dalam KBB itu tentang perzinahan. Perzinahan itu yang dimana dosa yang serius dan keji terhadap Allah dan terhadap pasangan yang tak bersalah, yang dikhianati, dan rasa malu dan aib dosa itu tinggal di pihak yang bersalah selama sisa hidupnya. Karena dampaknya meluas jauh dan amat hebat bagi semua yang terlibat. Kita harus lari dari setiap pencobaan dan menjauhi semua hubungan yang bisa mengarah ke dosa ini. Di mana kita
bisa berdoa agar dibebaskan dari pencobaan seperti di dosa persundalan atau perzinahan yang telah kita baca tadi. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, Kitab Amsal 6 ayat 1-35, di mana kita harus menjauhkan diri dari dosa dalam kepentingan duniawi kita, karena dosa bisa membuat hubungan kita sama Tuhan tidak harmonis lagi, sebab Allah itu kudus yang dimana Ia tidak berkompromi akan dosa yang kita perbuat. Apapun yang kita perbuat, kita harus memikirkannya dengan bijak, jangan langsung gegabah. Seperti yang kita baca tadi dalam Amsal 6 ayat 1-35, ada 6 poin. Yang pertama itu tentang peringatan mengenai pertanggungan yang dibuat dengan gegabah. Dan yang kedua, teguran terhadap kemalasan. Yang ketiga, sifat dan hukuman bagi orang yang penuh kebencian dan kejahatan. Yang keempat, uraian tentang 7 hal yang dibenci Allah. Yang kelima, nasihat untuk menjadikan firman Allah akrab bagi kita. Dan yang keenam, peringatan yang diulang kembali mengenai akibat-akibat yang merusak dari dosa persundalan. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa, berkasih dan penyertaan Engkau sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa dapat memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan sehari-hari Bapa. Berkati juga dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, berkati juga kami yang ada di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Apapun yang kami dengarkan dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.